Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kali ini adalah dosa besar yang ke-6, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, Allah memberitakan sebagian jasa orang tua kepada kita. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah menginformasikan bahwa di antara jasa kedua orang tua kita, khususnya adalah jasa ibu. Yang pertama adalah mengandung, kemudian yang kedua melahirkan, kemudian yang ketiga adalah menyusui anak-anaknya hingga menyapihnya. Tentu saja jasa ayah ada di balik itu juga, karena ayah menyiapkan nafkah agar air susu ibunya bisa mengeluarkan air untuk diminum oleh anaknya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang menjelaskan tentang hak orang tua mengiringi hak Allah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita mengetahui bahwa hak orang tua ini mengiringi hak Allah. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini merupakan perintah yang sangat agung karena beriringan dengan hak Allah. Kemudian juga hadirin jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang utama. Di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikku? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab lagi, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis Bukhari
dan muslim. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang paling utama untuk kita lakukan. Sebagaimana pertanyaan sahabat, siapa orang yang paling berhak di antara manusia ini, ya, yang berhak untuk mendapatkan perbuatan baik, yang paling berhak, ya, untuk mendapatkan kebaikan dari kita ini? Maka dijawab, ummuka, 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 ibumu, 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 kemudian bapakmu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan kaji bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua itu melebihi kewajiban dari jihad fisabilillah. Sebagaimana dalam hadis Muslim disebutkan, an Abdullah ibni Amr bin As qala aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtagil ajra minallahi qala fahal min walidayka ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtagil ajra minallahi qala na'am qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad, aku mencari pahala dari Allah. Nabi SAW bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ya, keduanya masih hidup. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kamu mencari pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu temanilah keduanya dengan sebaik-baiknya. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa birrul walidain ini kedudukannya sangat mulia, ya, bahkan melebihi kewajiban jihad fisabilillah. Tentunya dalam kondisi jihad itu hukumnya fardu kifayah. Maka ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah ingin ikut jihad, maka kata Rasulullah, kamu punya orang tua enggak? Masih hidup enggak? Ketika dijawab bahwa dia memiliki orang tua, kedua orang tua yang masih hidup, maka kata Rasulullah, orang tadi disuruh pulang, ya, disuruh pulang, diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, diperintahkan untuk menemani kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Apalagi jika memang kedua orang tua itu tidak punya teman selain anak tersebut, ataupun sedikit sekali orang yang bisa mengurusnya. Hadirin jamaah sekalian, sekarang kita memasuki tentang dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Apakah itu termasuk dosa besar? Maka marilah kita mendengarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi kemudian bertanya, wahai Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa-dosa besar? Qala, maka Rasulullah menjawab, al isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Qala thumma madha, orang tadi bertanya lagi, apa lagi? Maka Rasulullah menjawab, qala thumma uququl walidain. Kata Rasulullah, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Qala thumma madha, orang tadi bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-yaminu al-ghamusu. Kemudian Rasulullah menjawab, sumpah yang menjerumuskan.
Qultu wa mal yamin al-ghamus qala alladhi yaqtati'u malam ri'in muslimin huwa fiha kadhibun. Beliau menjawab, ya, ketika ditanya apa itu sumpah yang menjerumuskan, maka beliau menjawab itu adalah sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim. Inilah Bapak Ibu sekalian berita dari Rasulullah, informasi, penjelasan, petunjuk dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar, di mana Rasulullah di sini menyebutkan syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan juga sumpah dusta atau sumpah palsu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kita berhati-hati karena ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan As-Suyuti, bahwa Rasulullah bersabda, "Qulud dunubi yuakhirullahu ta'ala minha ma sya'a ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qablal mamat." Kata beliau, setiap dosa Allah mengakhirkan balasannya sebagaimana yang dia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali, di sini ada yang dikecualikan. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya bagi pelakunya saat hidup di dunia ini sebelum wafat. Di sini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita harus hati-hati karena seluruh dosa, semua dosa itu Allah bisa mengakhirkan balasannya hingga pada hari kiamat. Tetapi ada satu yang dikecualikan, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua, karena Allah akan menyegerakan balasannya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum mati. Wa'asral muslimin, sedang jamaah sekalian, itulah diantara keterangan dalam Al-Quran dan hadis tentang dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu seperti apa. Yang pertama, bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti dan semacamnya, atau juga dengan cara membentak atau bersuara keras kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, "Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, seorang bisa berbuat durhaka kepada kedua orang tua dengan lisannya, ketika dia bersuara keras, ketika dia membentak kedua orang tuanya, atau bahkan menyepelekan ucapan orang tuanya. Kemudian yang kedua, bentuk dari durhaka kepada orang tua adalah mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua bersedih hati, apalagi sampai menangis. Yang ketiga adalah bermuka masam dan cemberut kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Amr bin As, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi." Qalu ya Rasulullah hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala na'am.
yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar yaitu seseorang mencela dua orang tuanya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela dua orang tuanya? Beliau menjawab, iya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah dengan cara memandang sinis kepada orang tua, yaitu memandangnya dengan sikap merendahkan, menghinakan, atau dengan kebencian. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Apalagi kalau si anak itu memiliki kekayaan dan jabatan sehingga dia malu menyebut orang tuanya itu si A atau si B atau si fulan. Yang ketujuh, di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah memerintah orang tua, seperti memerintah ibu untuk menyapu rumah, mencuci baju, menyiapkan makanan dan sebagainya. Tindakan ini tidak layak, apalagi jika ibu dalam keadaan lemah, sakit atau sudah tua. Namun jika sang ibu melakukan dengan sukarela dan senang hati, dalam keadaan sehat dan kuat, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedelapan, bentuk dari durhaka kepada kedua orang tua adalah memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Misalnya menuntut ini, menuntut itu, menuntut dibelikan ini, menuntut dibelikan itu. Kemudian yang kesembilan, di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah lebih mementingkan istri daripada orang tua, yaitu seorang suami lebih menaati istrinya daripada menaati kedua orang tua. Sebagian orang berlebihan dalam menampakkan kecintaan kepada istrinya di hadapan orang tua, tetapi pada waktu yang sama ia bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, bentuk dari durhaka kepada kedua orang tua adalah meninggalkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Nah, karena sebagian anak ketika dewasa mereka memiliki pekerjaan yang mengharuskannya untuk meninggalkan orang tuanya, lalu dia sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga sama sekali tidak melakukan kebaikan untuk orang tuanya, baik dengan doa, bantuan uang, tenaga maupun lainnya. Jika ini sama sekali tidak dikerjakan, maka itu termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga jika terpaksa si anak meninggalkan atau tidak hidup bersama dengan kedua orang tuanya, maka dia harus mengupayakan, memastikan bagaimana orang tuanya bisa hidup dengan baik, bisa hidup tercukupi, ya. Ada orang yang bisa membantunya, sehingga kedua orang tua tidak kesulitan atau dalam kesulitan tiap hari ketika ditinggalkan sang anak. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.